Hai Sagittarius, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan highlight Mei 2026 untuk Sagittarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat hal-hal penting saja guys, atau pokok-pokok utama saja dalam hal karir, keuangan, atau romance kamu yang bisa dibaca oleh kartu ini ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra atau afirmasi yang akan perlu kamu manifestasikan di sepanjang Mei. Lalu satu kartu lagi adalah petunjuk atau nasihat guys, untuk membantu kamu membuat bulan Mei terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Oke. Aku bicara dengan banyak Sagittarius sekaligus, jadi nggak semua Segi akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Di bawah santai saja, jangan terlalu dipikirin. Dan ini masuk dalam kategori mini video guys. Durasinya singkat-singkat saja, tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Oke, the first popping up coming here, this is the World. Ini adalah satu kartu mewakili bulan Mei-mu versi channel Be Delightful. If this is resonate to you, you will know that guys ya. Mei adalah bulan tutup siklus guys, bulan closing untukmu, dan memulai yang baru. Karena everything in this universe is cycle, semuanya siklus guys. Bahkan kematian pun bukanlah ending segalanya, karena ada permulaan baru di another dimension katanya. Jadi manusia di 3D ini kalau meninggal dunia misalnya guys, dan kemudian orang pikir itu adalah ending hidupnya gitu. No, dia melanjutkan hidupnya di dimensi yang lain begitu. Itu yang disebut dengan the world tutup siklus. Siklus 3D berakhir, siklus 5D dimulai begitu. But when the world is coming in this 3D, berarti aktivitas atau hidup, sebuah aspek kehidupan yang akan berakhir dalam cerita ini, dan kemudian dimulai yang baru gitu guys. Bisa jadi hubungan, pertemanan, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi bisnis begitu guys, atau pola pikir. Oke, perspektif. Kamu dulu melihat sesuatu sebagai gunung, dan ketika the world datang, maka kamu akan melihat sesuatu tersebut sebagai gedung pencakar langit, kayak begitu. Because the point of view or the perception is different now. You will see something bigger guys. And no, it's not bigger, it's like nothing is big begitu. Tidak ada yang besar kayak begitu deh Sagittarius. Dari yang awalnya kamu melihat sebuah situasi atau benda atau keadaan sebagai maha dahsyat, kemudian ketika the world ini datang di Mei ini guys, berarti kamu akan melihat receh. Kenapa bisa begitu? Because the increasing of your power. Sama kayak lu nge-gym. Pertama kali lu nge-gym guys, waktu badan lu masih cungkring, lu lihat dumbbell 5 kilo, beratnya. Lu ngebayangin cabai 5 kilo kan berat banget gitu. Tapi setelah lu mulai nge-gym guys, berpengalaman misalnya, yang 25 kilo pun kan gitu ya guys. Because there's a differences now between the past and the now, kayak begitu. Dan this is very important of course in your life. Apapun perubahan ini nanti yang terjadi akibat tutup siklus ini akan sangat penting sekali dalam hidupmu guys. Wow, kamu kayaknya main besar deh Sagittarius. Di Mei ini kamu gak mau main yang kecil-kecil guys. Karena rasa kamu, menurutmu ya, rasamu main kecil itu kayak it's not my class anymore ya. Bisa jadi mungkin dulu kamu itu kalau melihat orang gitu guys, siapa aja boleh gitu. Nah kemudian dimulai dari Mei ini kamu udah punya standar, harus yang begini. Something increasing in your life.
That's why the world is coming. Bukan the world ya guys yang membuat something increasing in your life. Kamu yang meningkatkan, kamu yang berjuang untuk meningkatkan standarmu. Ketika kamu sampai di standar yang tinggi tersebut atau yang lebih tinggi tersebut, the world datang menutupnya. Jadi kayak lucky begitu, karena the world ini masa wisuda guys ya. Kadang-kadang ada orang yang naik standar, the world belum datang, dia bisa turun lagi guys. Oke, tapi ini enggak, kamu gak akan turun lagi deh. Kita mulai dari mantramu. Kemungkinan kamu akan mengakhiri banyak hubungan di bulan Mei ini, pertemanan, oke? Atau bisa jadi kamu pindah guys. Katakanlah dari kos-kosan harga 1 juta ke kos-kosan harga 2,5 juta atau 3 juta. Atau kamu dari apartemen yang kayak bentuknya rusun akan masuk ke apartemen penthouse, bisa jadi begitu, karena naik level. Oke, because your standard is higher now. Oke, this is the mantra for you yang perlu kamu manifestasikan di sepanjang Mei ini ya. I release time and let the universe show me what to do. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu Sagittarius, dan kemudian kamu bisa screenshot guys, karena untuk memanifestasi itu gak bisa cepet-cepet ya. Minimal 21 hari berturut-turut kamu baca ini pagi hari sesudah bangun tidur guys, dan malam hari sebelum tidur pas ngantuk-ngantuknya paling bagus mentato ke subconscious mind ya. Karena kalau sudah ada di alam bawah sadarmu, ini jadi milikmu selamanya guys. Kapanpun kamu membutuhkannya, tinggal panggil ke awareness satu alam sadar, conscious mind katanya, sebagai dasar kamu bertindak ya terhadap situasi yang sedang kamu hadapi dalam hidupmu. I release time. So you are very very strict to the time. Kamu tuh kayak apa ya, orang yang apa itu istilahnya guys, schedule banget, kaku biasanya orang yang kayak gini guys, kaku banget. Dan ketika kamu sudah bisa release time and let the universe show me what to do, di situ masa the worldmu tadi datang guys. Berarti kamu udah nggak mikirin tentang waktu lagi, kamu akan pasrah, kamu akan ikhlas, kamu akan menjalani hidup ini natural ya, kayak mengalir gitu guys. Biasanya kalau orang-orang yang dapat kayak cerita kayak begini adalah orang yang sudah terlalu banyak berusaha tapi tidak terlihat ada perubahan. Kenapa bisa begitu Ray? Kenapa kadang-kadang kita berusaha tapi nggak ada perubahan? Bukankah katanya kalau kita berusaha maka effort kita itu tidak akan sia-sia? Yes, tentu saja guys, ketika kamu put your effortmu tidak akan sia-sia when you on the right path. Ketika itu memang untukmu, kamu di jalan yang tepat, kamu menjalaninya sesuai dengan life path atau takdirmu begitu. Nah kebanyakan orang guys menginginkan sesuatu based on ego, karena egonya begitu, dan kemudian itu yang membuat mereka seperti lari di tempat, di jalur yang salah, kayak treadmill di jalur yang salah. Kenapa semesta tidak membuat dia sampai ke tujuannya di jalur yang salah tersebut? Karena itu akan berupa kehancuran. Jadi itu adalah perlindungan. If sometimes you can feel atau kamu pernah melakukan sesuatu dan kemudian gak sampai-sampai di tujuan, potentially terbesar alasannya guys adalah because you're not supposed to be in that destination. Kamu gak boleh ke situ, di situ bahaya kayak begitu. Maka kamu seperti jalan di tempat. Nah, ketika kamu guys sudah berhenti mencoba untuk meraih tujuanmu tadi yang ceritanya adalah di jalur yang salah, lalu kemudian semesta akan dengan gampang untuk membalikkanmu ke jalur yang benar. Nah, ketika sudah sampai di jalur yang benar, di situ kamu bisa baru membuktikan bahwa effort tidak akan mengkhianati hasil. Ada orang memang yang effortnya tidak mengkhianati hasil. Kamu lihat orang karir gitu ya, kerjanya enak banget, dia tuh cepat banget naiknya. Kalau kenapa aku udah berusaha, udah berjuang, nggak juga ya. Biasanya itu karena harusnya lu nggak berkarir di situ kayak gitu guys. Nah dia memang di situ jalurnya, makanya dia cepat pak. Enak banget kalau kita itu ada di jalur yang tepat dalam hidup kita. Dan itulah sebenarnya perlu kita tanyakan pada Tuhan, apakah ini tepat atau enggak gitu. Cuman biasanya manusia takutnya menerima jawaban, ternyata tidak. Oke. Padahal aku pengen banget gitu, ternyata tidak. Karena kalau sudah tidak, kita kan langsung bongkar semua guys. Nah itu yang biasanya dihindari manusia ya. So I release time and let the universe show me what to do. Aku berserah seutuhnya kepada Tuhan. Itu aja mantramu guys. Entah apapun aspek kehidupanmu yang sedang kita bahas di sini, mantramu adalah aku berserah seutuhnya pada Tuhan. Bisa? Kalau ada pergolakan saat ini nggak mau kayak begitu, nah kamu yang punya readingan ini, you're on the wrong path of your life. Oke. Mudah-mudahan kamu segera bisa menemukan jalan kembali ke yang benar tadi ya. Oke. Kebanyakan orang di dunia ini nggak tahu dia kalau salah guys.
dijalanin aja. Kenapa dia bisa jalanin begitu? Dia lihat orang guys, si ini begini sukses, si ini begitu sukses, si ini begini bahagia, si ini begitu bahagia, dan dia pikir dia pun harus mengikuti si ini begitu. Padahal jalan ceritanya mungkin berbeda. The one who knows what your real purpose is only your God. Hanya itu guys, bukan tetanggamu, bukan orang tuamu, bahkan bukan dirimu kadang-kadang. You need to ask, terutama untuk kalian yang tersesat ya, perlu segera bertanya. Aku udah pernah kasih tahu gimana cara bertanya. Itu ada ritualnya guys, 7 harian. Begitu kamu bertanya dan dijawab, you will never be the same anymore. Itu yang biasanya orang takut guys, kemudian kabur. Masa aku harus jadi ini sementara aku pengennya itu? Karena dia udah tanya guys, dan kemudian ilham itu datang begitu, kayak dikasih tahu inilah seharusnya yang kamu jalanin supaya kamu sampai di tujuanmu, karena ini tujuan hidupmu, kayak begitu kan semesta akan kasih tahu. Tapi manusia banyak kan tolak, nggak mau, ih ngapain gue di situ, nggak cocok dengan gue, kemudian kaburan the tower gitu ya. Apalagi kalau kita udah tahu guys, dan kemudian kita pura-pura nggak tahu, itu yang paling bahaya tuh. Aku udah pernah bilang, kayaknya sama kamu juga tuh Sagittarius, karena aku tiba-tiba teringat. Oke, forbidden, terlarang, dilarang. Iya, kamu kayak menuju sebuah pintu yang tertutup guys untukmu, atau terlarang. Forbidden ini artinya dilarang ya. Jadi di balik pintu ini ada bahaya untukmu yang mungkin akan menghancurkanmu. Kamu sedang mengarah ke situ. You put every effort in your life to reach out this forbidden gate. Sebenarnya semesta itu bisa aja bilang, nggak usah dihalangi, biar aja dia ke situ. Begitu sampai di situ, boh. Di dalamnya mungkin ada ini guys, lautan ular kobra berbisa atau nggak tau lah ya. Tapi kamu dilarang ke situ, jadi dihalangi guys. Apapun yang kamu lakukan kayak nggak ada hasilnya begitu. Nah, once you release, kamu nggak menuju ke situ lagi, kemudian kamu akan digeser ke jalan di mana kamu seharusnya berada. Kayak begitu yang mau terjadi di bulan Mei ini guys. Yang berkaitan dengan the world, dan kebanyakan di antara kalian sudah sadar sih bahwa sometimes something is not in our control. Oke. Mari kita lihat guys kartu highlightnya. Oke, aku akan ambil 4 kartu dari sini seperti biasa. Kartu pertama adalah karir kamu, Sagittarius. Kedua, keuanganmu, guys. Ketiga, romansmu untuk kamu Segi yang sedang couple. Yang keempat, romansmu untuk Segi yang sedang single. Kamu kayak denial banget deh, guys. Inilah masa-masa denial ini. Tertutup semua, tahu tapi pura-pura nggak tahu, kayak begitu. Jadi kalau kartu tarot itu datangnya tertutup, itu namanya orang yang menyembunyikan, orang yang dalam masa ingkar, orang yang tahu tapi pura-pura nggak tahu ya. Oke, jadi ini karirmu guys, kamu tahu ini yang terjadi tapi kamu pura-pura nggak tahu. The Five of Wands, galau, beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Tapi kamu kayak menguat-nguatkan dirimu guys bahwa no, this is good for me, this is the best for me, this is where I belong to. Yang pasti ketika kamu tidak bisa menentukan atau tidak bisa align guys dengan apapun keadaan dalam hidupmu saat ini, kamu gak bisa align kan antara pikiran, pikiran, kemudian mulut, ucapan, hati, dan tindakan, you are in problem. Five of Wands itu minor arcana. Kamu yang bikin, kamu yang bereskan ya. Yang pasti saat ini kamu itu dalam karirmu beda hati, beda pikiran, beda tindakan, beda ucapan. Dan itu gak enak banget. Kamu harus keluar dari situ. Gimana caranya keluar dari The Five of Wands ini? Bikin kiblatnya guys dan latih sisanya. Katakanlah kiblatnya adalah pikiran, logika ya. I need this job because I need to pay the bills, I need to pay this and that and this and that. Oke, kalau begitu hatimu harus kamu latih guys, supaya pekerjaanmu ini kamu sayangi, kamu sukai. Ucapanmu jangan macam-macam. Jangan kotori sumber uangmu untuk bayar tagihan, bikin ini, bikin ini. Jangan pernah bilang, ih kantor ini mengerikan banget ya, benar-benar kejam ya, inilah kantor sampah kamu bilang, tapi kamu makan uangnya guys. Hati-hati. Itulah Five of Wands ya, dimana dapurmu mengepul,
Jangan lu lempar tai ke dalam masakan lu. Yang lu lakukan saat ini tuh, lu kerja, lu dapat gaji, dan kemudian mulutmu mungkin bilang ke orang-orang, ih itulah perusahaan paling toksik. Kalau toksik ngapain lu di situ? Apa boleh buat, Ray? Terus bayar tagihan apa? Nah itu yang penting. Lu mau dapat uang kan? Nah, itulah logikamu guys. Kerja di sini di tempat toksik ini dapat uang. Jadi lu latih hati lu, pikiran lu, ucapan lu, tindakan lu semua tentang logika lu tadi. Because this is for money. You can survive. Pasti bertahan lu. Tapi kalau lu dalam Five of Wands, which is ini adalah energi paling banyak di dunia ini guys, untuk orang-orang yang galau, it feels like in hell. Oke, kamu mau di hell terus nggak? Kita teruskan untuk keuanganmu guys. The Five of Pentacles, masalah ini aku lihat. Gimana enggak, energinya buruk banget. The change will coming. Ya, di bulan Mei ini the change will coming to you. You just need to let go of the control, and the universe will taking you back to the right position, to the right path. Dan itu mungkin ada konsekuensinya, kayak melepaskan, kayak harus mengikhlaskan. Nah itulah yang akan jadi turmoil untukmu di sepanjang Mei ini selama 31 hari ya. But May will be a good month for you once kamu bisa tahu guys untuk release time dan kemudian membiarkan semesta yang mengatur segalanya untukmu. Kamu akan terselamatkan dari the forbidden things ini. Kamu tahu itu tak bisa, kamu tahu itu nggak bagus, Segi, tapi masih tetap kamu dekati, guys. Something like that, oke? Okay? Untuk Sagittarius yang sedang kapal, the Six of Swords datang di sini, guys. Menyerah, kayak udah nggak kuat lagi katanya. Ya silakan lambaikan bendera putih kalau udah nggak kuat lagi ya. Six of Swords, ya. Six of Swords itu keluar dari medan pertempuran, guys. Oke, okay? Mungkin perdamaian diperlukan atau accepting the situation just the way it is. Oke, kita teruskan untuk Sagittarius yang sedang single guys. Knight of Pentacles, planning. You have planned about yourself and somebody will coming to disturb you. Kayak gini guys, di masa singleku ini aku pengen keliling benua Eropa misalnya begitu. Pas kamu lagi ngurus-ngurus bikin itinerary guys, merencanakan perjalananmu ini, datanglah orang. Mari kita pacaran katanya begitu guys. Dan itu harus meng-cancel perjalananmu keliling Eropa. You choose mana yang paling penting untukmu. Karena ada kesempatan yang datang di sini guys, tapi kayak akan meng-cancel planningmu. Mana yang lebih penting bagimu? Plan tersebut atau new person in your life atau relationship in general ya. Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu Sagittarius Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan highlight Mei 2026. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Mei, Segi. Wish you all the best. Thank you very much. Dadah guys.